Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu irghaman jahada wa kafar. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Para kawan-kawan sekalian yang sama-sama insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat sekarang ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Oleh pada sebab itu, sampai pada saat ini kita masih beriman dan insya Allah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang. Nabi yang menjadi primadona bagi setiap pemimpin-pemimpin, menjadi patokan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini. Dialah manusia yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pemimpin orang-orang yang beriman atas Allah Subhanahu wa taala di atas ajaran agama Islam. Dia Nabi belahan hati Siti Aminah, belahan jiwa Siti Khadijah, parit panji ke Madinah, intan berlian dalam surga. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan sedikit secuil kultum singkat 7 menit yang berjudul kematian. Sekarang saya berada di mana setiap manusia yang hidup di muka bumi dan sempat diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, sempat dititipkan roh ke dalam tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana manusia berada di peristirahatan terakhir, menunggu di mana hari kebangkitan itu akan tiba. Kenapa saya ingin membahas kematian? Karena kematian adalah sesuatu hal yang tidak bisa luput dari yang namanya manusia. Dalam satu Al-Quran, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang perlu kita ucapkan dari kata-kata Allah atau firman Allah yang sangat-sangat terbukti, terpercaya sampai saat sekarang ini, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian tidak bisa luput dari yang namanya manusia. Makhluk hidup di muka bumi ini tidak bisa luput dari yang namanya kematian. Tercabutnya nyawa kita dari jasad kita, tercabutnya roh kita dari jasad kita, tidak bisa luput dari itu semua. Coba lihat di sekeliling kita. Berdiri batu-batu nisan. Yang sekali setahun, sekali sebulan, itu pun kalau sempat datang orang menyerahi. Itu pun kalau ada di antara keluarga-keluarga kita, sanak saudara kita. Coba renungkan. Apa sewaktu di dunia, apa yang kita perbuat sehingga apa yang kita bisa bawa ke dalam kuburan ini untuk menunggu hari akhir, menunggu hari kebangkitan kita. Kita yang masih hidup di muka bumi ini,
Kita masih hidup di dunia ini, tinggal menunggu kapan giliran kita akan terkubur di bawah tanah. Kapan? Kita hanya menunggu dan terus menunggu. Tinggal bagaimana kita memperbaiki diri kita, memperbanyak amal kita, memperbanyak bekal kita untuk kita bawa kepada hari akhirat. Dan sekali-kali lagi, kematian tidak akan luput. Dan dalam firman lain dalam Al-Quran, Allah berkata, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan bila datang masa itu, kematian itu pada kamu tidak dapat mempercepat kematian itu, walaupun sekejap pun, dan tidak pula dapat memundurkan kematian itu walau sekejap pun. Nah, dalam ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika kematian itu telah datang kepada kita, telah ditentukan kepada kita, ketika malaikat maut telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat menolak, apalagi menghindar dari kematian itu sendiri. Jadi tugas kita apa sebenarnya? Untuk menunggu ajal itu datang kepada kita. Tinggal kita bagaimana kita mempersiapkan bekal-bekal itu untuk menunggu hari akhir, menunggu ajal itu sendiri. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini. Tubuh kita, harta kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tidak ada yang kita bisa banggakan. Karena pada akhirnya tubuh kita yang tampan jelita ini, cantik jelita itu, akan pula termakan cacing oleh tanah, akan pula bersandar pada tanah, akan berbaring dalam tanah. Apakah kita ingin membakar rumah kita? Pada akhirnya rumah kita juga akan beralaskan tanah, berdindingkan tanah, dan beratapkan tanah. Coba renungkan wahai kawan-kawan sekalian. Apa yang kita mau banggakan? Jabatan kita. Jabatan hanya sementara. Pada akhirnya kita akan dilengsarkan, karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang pada hakikatnya di dunia dia bertahta, dia berpangkat, di akhirat juga berpangkat. Tidak. Di akhirat hanya amal ibadah yang selama di dunia ini yang kita perbuat yang akan menjadi tolak ukur kita di akhirat nanti. Apakah kita akan selamat atau tidak? Jadi daripada itu, sekali lagi kematian akan menghampiri kita. Bagaimana kita berpikir sebaik-baik mungkin untuk terus memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia ini tidak ada yang kita bisa perbuat kecuali selalu mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, berarti sudah habis waktu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktu kita untuk berleha-leha di muka bumi ini. Maka daripada itu, marilah kita, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, selalu memperbaiki hablum minallah dan hablum minannas kita, hubungan horizontal dan vertikal kita. Marilah kita sama-sama memperbaiki itu semua. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia bersosialisasi, entah itu membantu sesama manusia, membantu kehidupan orang-orang lain, melestarikan alam atau apapun itu. Jadi yang bisa saya sampaikan tadi sebagai nasihat untuk kita semua, baik dari diri saya sendiri
marilah kita memperbanyak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang termasuk golongan orang-orang yang mati syahid, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang menuju dan berada dalam jalan shiratal mustaqim, dan menjadi manusia yang paling bisalah bersanding di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menitih jalanan shiratal mustaqim secepat kilat. Mungkin saya yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang saya sampaikan. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Begitu pula yang ada kita lihat di sekitar saya. Mereka semua berasal dari tanah, dan pada hakikatnya dia akan kembali ke tanah. Tinggal bagaimana kita akan menunggu giliran kita untuk berbaring bersama-sama mereka dalam kuburan. Jadi sedikit lagi bahwa kita akan kembali ke tanah, karena asal kita dari tanah. Kita hidup dari saripati tanah, akan kembali ke tanah. Semua awal kehidupan dimulai dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan Allah yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.